Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita masuk kepada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini, kalau waktu mencukupi, kita akan fokus membahas tentang sifat al-ilmu dan sifat al-hikmah, atau sifat al-hikmah dan sifat al-ilmu. Sebelumnya Ibnu Taimiyah berkata, wa qauluhu subhanahu, ya, termasuk dalam masalah ayat-ayat sifat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan maha akhir, dan dia yang maha zahir dan maha batin, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilmunya meliputi segala sesuatu. Apa yang dimaksud al-awwal? Al-awwal yaitu Allah yang pertama. Allah ada sejak zaman azali, yang keawalan Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan makhluknya, dahulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dahulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluknya. Maka Allah adalah al-awwal. Al-awwal, dialah yang pertama kali dari sisi zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pertama, yaitu azali, yang tidak didahului dengan ketiadaan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan empat sifat ini, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awwal falaysa qablaka syai', engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu pun yang sebelum engkau. Wa anta al-akhir wa laysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang paling terakhir dan tidak ada setelah engkau sesuatu pun. Wa zahir, dan anta zahir, engkau adalah yang maha zahir. Wa laysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atas engkau. Wa antal batin, dan engkau maha batin. Wa laysa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu yang tersembunyi. Ini makna dari sifat-sifat ini, ya. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Al-awwal itu maha azali, ya, maha azali, ya. Kemudian itu adalah maha abadi, ya. Kemudian yang tertinggi. Yang batin itu tidak ada yang tersembunyi baginya. Maha azali Allah Subhanahu wa taala, laisa qablaka syai', tidak didahului dengan ketiadaan. Nabi SAW bersabda, ya, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dahulu Allah sendirian dan tidak ada yang bersama dengan Allah. Dahulu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Ya. Adapun al-akhir, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa ba'daka syai', ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa ba'daka syai'un.
Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Kita tahu semua makhluk pasti dimulai dengan ketiadaan. Maka tidak ada yang azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pendapat falasifah sebagaimana yang kita sudah sebutkan, mereka mengatakan biqidamil alam, bahwasanya Allah qadim, Allah makhluk muncul bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita bahas, ini adalah kekufuran, sudah dibantah oleh para ulama. Di antara sebab kenapa falasifah dikafirkan oleh Al-Ghazali, 3 sebab. Kata Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, yaitu kontradiktif orang-orang ahli filsafat, bahwasanya 3 hal yang menjadikan falasifah dikafirkan. Di antaranya mereka mengatakan biqidamil alam, bahwasanya makhluk azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka berkata demikian? Murajaah kembali ya, saya tidak mungkin mengulang lagi. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya alam manusia dibangkitkan tanpa jasad, hanya sekadar apa? Ruh. Yang ketiga, mereka mengatakan Allah hanya mengetahui secara global, tidak terperinci. Nanti akan kita bahas masalah sifatul ilm. Ya. Jadi seluruh tawaif, firqah-firqah dalam Islam meyakini bahwasanya Allah dahulu sendirian, kemudian baru Allah menciptakan makhluk, kecuali falasifah Ibnu Sina dan teman-temannya. Ya, mereka mengatakan alam semesta qadim, azali bersama Allah Subhanahu wa taala, dan itu bertentangan dengan sifat Allah al-awwal, ya. Kalau ternyata alam semesta bersama dengan Allah, maka Allah tidak disebut dengan apa? Al-awwal, bukan dia sendiri yang al-awwal, berarti makhluk juga apa? Al-awwal, ya. Ya, kata falasifah seluruh makhluk qadim bersama Allah, cuma pemunculannya yang berbeda waktu, tetapi secara zatnya qadim. Saya juga tidak paham apa yang mereka omongkan ya. Demikian juga abadi. Benar bahwasanya makhluk ada yang abadi, dan semua makhluk manusia akan abadi, ya. Tatkala mereka akhirnya masuk surga atau masuk neraka, mereka akan abadi. Khalidina fiha abada, akan abadi selama-lamanya. Kalau begitu, ada yang abadi bersama Allah dong. Kita bilang beda antara keabadian Allah dengan keabadian apa? Makhluk. Keabadian Allah Subhanahu wa taala, keabadian yang sempurna, ya, tidak didahului dengan kematian. Kemudian keabadian Allah adalah secara zatnya. Adapun makhluk, mereka didahului dengan kematian, kemudian mereka dibangkitkan kembali, kemudian mereka dimasukkan neraka atau surga, dan keabadian mereka bukan li dzatihi, bukan karena zatnya, tapi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham itu bedanya? Karena ada sebagian orang-orang yang stres mengatakan judulnya ternyata neraka tidak kekal, ternyata surga tidak kekal. Ya, di antara dalil mereka, kalau kita bilang neraka kekal, surga kekal, berarti sama dengan Allah. Jawabannya tentu berbeda. Allah Subhanahu wa taala kekalnya secara zatnya, adapun makhluk tidak bisa kekal dengan sendirinya, tapi dikekalkan oleh apa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Paham? Jadi tetap berbeda antara kekekalan Allah dengan kekekalan makhluk, ya. Kemudian al-zahir yang tertinggi, maka di sini nanti akan kita bahas yang menunjukkan, karena Nabi mengatakan walaysa fawqaka syai', walaysa fawqaka syai'un, yaitu tidak ada sesuatu pun di atasmu. Nah, apa makna di atas di sini, ya? Tidak satu pun yang di atasmu, ya. Artinya Allah Maha Atas. Al-Zahir artinya Allah Maha Atas. Allah Maha Atas. Maha Atas, ya. Maha unggul, Maha Atas. Nah, Allah Maha Atas di sini menurut Ahlus Sunnah, atas itu ada 3, al-ulu atau al-ulu. Nanti akan kita bahas insyaallah secara detail, ya. Ada namanya ulu az-zat, ada namanya ulu al-qadar, ada namanya ulu al-qahar. Ulu zat maksudnya secara zatnya, secara zat Allah tertinggi. Ulu al-qadar maksudnya secara sifat, maka
Sifat-sifat Allah maha tinggi, sifat-sifat Allah maha sempurna. Maha sempurna. Adapun ulu qahar yaitu secara kekuasaan, maka Allah yang maha berkuasa. Maka Allah tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya. Nah, untuk dua model ulu ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adapun yang kedua ini disepakati oleh seluruh ahlul bid'ah. Adapun yang ini diselisihi oleh seluruh ahlul bid'ah dengan berbagai macam model-modelnya, baik Syiah, baik Jahmiyah, baik Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah dan yang lainnya. Insyaallah akan kita jelaskan lebih detail. Cuma ini saya hanya menjelaskan secara global. Adapun al-batin diambil dari kata batan, yaitu sesuatu yang tersembunyi. Maksudnya Allah menafsirkan yaitu tidak ada yang tersembunyi baginya, tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha mengetahui yang batin, ya. Tidak ada yang tersembunyi. Terbatinkan di sisi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh karenanya, setelah itu Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya apa? Konsekuensi dari ini semua, kalau dialah yang paling pertama, kalau dia yang paling terakhir, berarti semua yang terjadi dari yang pertama, yang terakhir, semuanya Allah Maha tahu. Kalau dia yang paling atas, dan dia yang paling tahu, yang paling batin, maka semua yang atas sampai bawah, semuanya Allah Maha ketahui. Maka benarlah Allah, wa huwa bikulli syai'in alim. Faham? Saya ulangi. Kenapa ayat ini huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ditutup dengan wa huwa bikulli syai'in alim? Karena sifat-sifat Allah ini al-awwal wal akhir wal zahir al batin melazimkan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, ya. Kalau ada orang yang muncul belakangan tidak azali, berarti ada bagian yang dia tidak tahu sebelumnya. Paham? Paham? Kalau dia bukan yang paling terakhir, berarti ada setelahnya dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena Allah yang pertama, yang paling terakhir, maka dia akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di antara awal dan akhir tersebut. Paham? Kalau dia bukan yang paling atas, nanti ada sesuatu yang di atas yang dia tidak ketahui. Seperti kita nggak tahu apa yang terjadi di atas, ya. Karena kita di sini. Dan kita bukan yang paling batin karena kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Paham? Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu, kelaziman dari sifat-sifat ini. Baik. Kalau sudah dihapus, ya. Saya tadi malam di Masjid As-Saff saya sebutkan di antara keistimewaan agama Islam, satu-satunya agama yang menerangkan tentang sifat-sifat Tuhan secara apa? Detail, ya. Dengan mengenal sifat-sifat Tuhan secara detail, kita semakin khusyuk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Adapun agama-agama yang lain terkadang sifat-sifat Tuhannya samar, tersembunyi, tidak diketahui. Bahkan sebagainya semakin diteliti semakin bikin ragu dan semakin bikin apa? Bingung, ya.
Kita lanjutkan ayat berikutnya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, di antara ayat-ayat yang berkaitan sifat-sifat Allah, wa qauluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Al-Hayy, yaitu Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati, ya. Ada kainnya enggak? Artinya bertawakallah kepada Al-Hayyu, yaitu yang maha hidup, yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan ayat ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang sifat Al-Hayyu, yaitu Al-Hayyu, bahwasanya kehidupan Allah sempurna, maka dialah satu-satunya yang tempat kita bertawakal, dan tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk. Siapa yang bertawakal kepada makhluk, maka dia telah bertawakal kepada sesuatu yang lemah, apalagi dia bertawakal kepada dirinya sendiri. Maka seorang dalam Islam tidak boleh dia pede, percaya diri pada dirinya sendiri. Dia hanya boleh pede kalau dia tahu di belakang saya ada Allah. Ya, saya sudah berdoa, baru dia boleh pede. Artinya dia mengkaitkan kepedeannya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia percaya lupa dengan Allah, percaya dengan kecerdasannya, percaya dengan kehebatannya, maka itu dia telah bersandar kepada sesuatu yang lemah. Ya, oleh karena sungguh aneh kalau orang bertawakal kepada jimat, ya. Bertawakal kepada jimat, jelas itu merupakan kesyirikan. Mau berjihad, ketinggalan jimat. Akhirnya pulang dulu. Mau jihad. Kamu kenapa pulang ambil jimat? Oh, saya kan mau jihad. Kenapa pakai jimat? Ya supaya tidak mati syahid. Kamu jihad kan supaya mati syahid. Saya pakai jimat supaya tidak mati syahid. Ya, seperti itu orang mau berdagang bertawakal sama jimat. Ya akhi, bertawakal kepada manusia saja tidak boleh. Manusia hanyalah sebab, ya. Kemampuan kita, kecerdasan kita yang sebab, tapi tawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua selain Allah kehidupannya bukan maha hidup. Dan kehidupannya akan berujung pada kematian. Meskipun dihidupkan lagi, tapi akan berujung kepada kematian. Oleh karenanya semua selain Allah Subhanahu wa taala mengalami ketidaksempurnaan dalam kehidupannya, kelemahan, pendengarnya terbatas, penglihatan terbatas, kekuatannya terbatas, ya. Manusia ngantuk, ya. Hewan juga demikian. Ya, oleh karenanya kalau mau bertawakal hanya kepada Allah yang maha hidup, maka disitulah kebahagiaan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, agar kita senantiasa terlatih untuk bertawakal kepada Allah. Mau bangun tidur langsung berdoa, ya. Ya. Kemudian mau keluar rumah berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau berhubungan dengan istri apa? Berdoa, ya. Mau masuk pasar berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, ya. Semuanya ada doanya, turun hujan berdoa. Semuanya diajarkan doa. Agar apa? Kita senantiasa menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada manusia, maka dia pasti kecewa suatu hari, ya. Karena manusia adalah tempat yang lemah. Jangan bertawakal kepada manusia, jangan bertawakal kepada diri sendiri, apalagi bertawakal kepada sesuatu yang tidak jelas, bertawakal kepada jimat, bertawakal kepada mayat, bertawakal kepada hal-hal yang tidak jelas, tapi bertawakallah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya pembahasan tawakal itu pembahasan tauhid al-uluhiyah sudah pernah saya jelaskan dalam syarah kitab tauhid, bisa dinonton di YouTube, ya. Baik, ayat berikutnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qauluhu wa huwal alimul hakim. Wa huwal alimul hakim.
Dialah Allah, Dia yang maha berilmu, ilmu dan maha bijak. Baik, masalah ilmu akan kita tunda setelah ini. Kita akan bahas dulu apa itu maksudnya maha bijak ya, atau maha hakim lah. Al-Hakim ditafsirkan dengan 3 tafsiran ya. Ada yang menafsirkan dengan Dzul Hukum atau dalam kurung Al-Hakim. Al-Hakim yaitu fa'il, maknanya fa'il, yaitu yang maha berhukum. Kemudian ada yang menafsirkan dengan Al-Muhkim. Dzul Ihkam. Itu Al-Muhkim. Al-Ihkam artinya Al-Itqan, yaitu kalau Allah menciptakan, maksudnya semua karya Allah semuanya mantap. Mantap dan kokoh. Kokoh, sempurna. Itu namanya Itqan. Itqan kalau bahasa kita, bahasa Indonesia mungkin profesional. Maksudnya semua ciptaan Allah itu, semua karya Allah, mau Al-Qur'annya, mau perbuatannya, semua apa yang Allah kerjakan semuanya mantap. Semua yang Allah kerjakan mantap. Apakah hukumnya, apakah ciptaannya, semuanya mantap. Yang terakhir maksudnya Dzul Hikmah. Al-Hakim Dzul Hikmah, yaitu yang maha hikmah itu bijak, artinya yang maha berhikmah. Maksudnya tidak ada yang Allah kerjakan atau Allah lakukan kecuali ada hikmah yang agung di baliknya. Walillahi hikmatun balighah. Baik. Ini di antara makna Al-Hakim. Ada 3 tafsiran di kalangan para ahli tafsir karena maknanya kembali kepada hakama. Hakama bisa ditasrif dengan beberapa kemungkinan. Di antaranya Dzul Hukum, yaitu Allah Al-Hakim, bahwasanya segala hukum yang berhak mengeluarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan hanya yang mengerjakan siapa? Allah, ya. Ya, makanya wala yusyriku fi hukmihi ahada. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyarikatkan seorang pun, satu makhluk pun dalam hukumnya. Semuanya Allah yang putuskan. Pengaturan alam semesta, perjalanan matahari, penciptaan manusia, ajalnya, takdirnya, semua yang terjadi alam semesta ini Allah tidak perlu diskusi. Paham? Allah sendirian dalam menjalankannya. Maka tidak ada Allah kasih hak otonomi. Misalnya pantai selatan, kamu Nyi Roro Kidul, kamu atur sana. Misal. Tidak ada. Ini gunung Jin Tomang, kamu gunung itu, tidak ada. Ya. Tidak ada Allah kasih, tidak. Semuanya atas perintah siapa? Allah. Semua yang kasih keputusan siapa? Allah. Itu maksudnya Allah Al-Hakim. Ya. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang protes dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya oleh karenanya semua yang terjadi dalam semesta ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Memutuskan ini, mengatur ini, dan segalanya Allah Maha mengatur segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam semesta ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maha hukum. Adapun Al-Ihkam, Dzul Ihkam, yaitu Al-Muhkim, itu semua
misalnya firman Allah, kitabun uhkimat ayatuhu, Al-Quran yang ihkam ayat-ayatnya. Al-Quran itu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah buatnya dengan ihkam. Makanya Allah mengatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka, Allah tantang, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalau bukan dari Allah Al-Quran, kalian akan mendapati kontradiktif. Maka subhanallah, kata para ulama, Allah tidak menghendaki kecuali yang sempurna, hanya Al-Quran. Semua kitab apapun pasti tidak sempurna. Mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, apalagi karangan kita. Saya aja kalau nulis buku, saya lihat lagi pasti ada salah. Setiap saya periksa pasti ada salah, nggak mungkin nggak ada salah. Saya periksa sampai mati tetap aja ada salahnya. Nggak usah, biar salah nggak apa-apa. Manusia, ya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengarang buku dengan apa? Sempurna. Ya. Semuanya pasti ada kesalahannya. Yang sempurna cuma karya Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga alam semesta Allah ciptakan ya dengan sempurna. Ma tara fi khalqi min tafawut. Tidak tidak ada ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala. Lihatlah langit, tidak ada langit kemudian retak-retak sedikit ya. Saya sering bilang, coba kita bangun rumah saja, kalau misalnya luasnya mungkin 1000 meter, mesti ada bengkok-bengkok sedikit, mungkin ada ini. Ini bayangkan langit seluas ini, tidak ada retak sedikit, tidak ada miring sedikit, sangat muhkam. Ya, sangat muhkam. Padahal isinya berat. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada gugusan-gugusan macam-macam, ada malaikat tinggal di atas. Namun tidak ada sedikit pun keretakan, tidak ada pun ketidakseimbangan. Semua diciptakan Allah dengan muhkam. Lihatlah matahari, terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya, beredar bersama orbitnya. Seandainya kalau kita bisa gerakan matahari, kita ingin bulan puasa cepat terbenam ya. Tapi nggak bisa ya, sudah nunggu aja mau diapain ya. Sudah diatur berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takdir Allah. Takdir Allah juga ihkam. Allah sebelum menciptakan kita, Allah sudah mengatur, merencanakan dengan profesional. Dengan tidak ada kekurangan sedikit pun, Allah sudah tahu apa yang dia kerjakan. Allah ciptakan iblis, Allah tahu kenapa dia ciptakan iblis. Kenapa Allah pilih Muhammad yang jadi Rasulullah SAW, maka Allah juga tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu kepada siapa Allah letakkan risalahnya. Jadi Tuhan kita maha ihkam. Apa bahasa Indonesianya? Presisi. Saya nggak tahu lah. Profesional, presisi. Pokoknya sempurna dalam segala perbuatannya, dalam segala karyanya, dalam segala firmannya. Semuanya sempurna. Baik dalam masalah Al-Quran, baik dalam ciptaannya, baik dalam masalah takdirnya. Maka Allah maha sempurna. Itu namanya Al-Hakim Dzul Ihkam atau Al-Muhkim. Yang terakhir di antara makna Al-Hakim adalah Dzul Hikmah, yaitu Allah tidak melakukan apapun kecuali ada apa? Hikmahnya. Walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang tinggi. Allah tahu kenapa Allah melakukan demikian, kenapa ciptakan demikian. Allah menciptakan bencana, kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada si fulan, kenapa si fulan tidak. Semuanya pasti ada hikmahnya. Taib, untuk masalah al-hikmah, maka ada beberapa penyimpangan dalam masalah sifat al-hikmah ya. Baik. Apa namanya? Sifat hikmah Allah. Menurut Al-Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah, kemudian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menurut Al-Mu'tazilah. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang kita jelaskan, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu pasti ada apa? Hikmahnya. Justru itulah kesempurnaan suatu zat. Kita saja kalau di manusia, seorang yang dia melakukan sesuatu, dia pikir dulu dan itu tujuannya, berarti orang ini cerdas, tidak asal bikin apa? Bikin-bikin saja ya. Ya.
Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Kata Allah, menurut kalian kami ciptakan kalian cuma begitu saja main-main? Enggak. Kata Allah, ma khalaqna samawati wal arda, apa? Kata Allah, laibin, kami tidak main-main dalam ciptakan langit dan bumi. Ya. Kami ciptakan ada tujuannya, ya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengatakan misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti hikmah dari penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Untuk menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian, ya, yang terbaik amalannya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidaklah Allah mengutus suatu rasul kecuali untuk ditaati. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah mengatakan untuk ini, menunjukkan Allah tatkala melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ini perkara yang mudah dipahami atau tidak? Mudah sudah. Kita manusia aja yang bikin sesuatu kita tujuannya ada. Kalau ada orang bikin sesuatu tidak pakai tujuan, ini orang kita bilang ini orang cerdas atau bahlul? Bahlul, kenapa enggak ada tujuannya? Ya, sekedar enggak tahu apa yang terjadi, yang bikin aja ngerjain tanpa ada tujuan. Sederhana, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah akidah masyarakat. Masyarakat Allah ada hikmahnya. Sabar, pasti ada hikmahnya. Banyak orang bilang begitu. Kena musibah, sabar, ada hikmahnya. Ya. Kena kecelakaan, sabar, ada hikmahnya. Ya. Cerai sama istri, sabar, ada hikmahnya. Diomelin istri, ada hikmahnya. Ya. Misalnya, ya. Ya, semuanya ada hikmahnya. Karena kita yakin di antara sifat Allah, Allah maha bijak, Allah tidak melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah memperinci, ya, hikmah atau tujuan perbuatan Allah ada yang kembali kepada makhluk, seperti tadi, ya, Allah mengatakan misalnya tidaklah kami menciptakan jin manusia, tidaklah kami utus rasul kecuali untuk ditaati, ya. Tidaklah kami misalnya Allah mengharamkan suatu kecuali ada hikmahnya, Allah menghalalkan suatu kecuali ada hikmahnya, maka semuanya kembali kepada kemaslahatan hamba. Dan ada yang hikmah kembali kepada Allah. Ya, seperti Allah senang, ya. Allah ridha, berarti Allah melakukan sesuatu tersebut agar Allah senang dan Allah ridha. Seperti Allah mengatakan, "Wala yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku, ya, melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Ya, berarti Allah ingin hamba tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar Allah apa? Cinta kepada dia. Ini kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun Al-Jahmiyah Al-Asy'ariyah, kata mereka, ya, mereka adalah, kata mereka, semua perbuatan Allah tanpa tujuan. Allah melakukan tanpa tujuan. Logika mereka sederhana. Kata mereka, kalau Allah menciptakan suatu karena tujuan, berarti Allah butuh kepada tujuan tersebut. Kalau Allah butuh kepada tujuan tersebut, berarti Allah tidak sempurna kecuali setelah mendapat tujuan tersebut. Mikir otak putar-putar, akhirnya Allah bikin sesuatu tanpa tujuan. Bayangkan, semuanya permainan apa? Otak. Saya ulangi. Jangan-jangan antum kena syubhat, ya. Kata mereka Allah melakukan semua tidak boleh pakai tujuan. Bahkan mereka mengatakan seandainya Allah mengazab para nabi dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya, Allah tidak zalim. Enggak ada masalah, kata mereka. Karena Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Karena seandainya Allah melakukan sesuatu karena tujuan, berarti Allah sebelum melakukannya Allah belum sempurna. Kapan sempurnanya? Jika telah tercapai tujuan tersebut baru sempurna. Subhanallah. Ini semua dalil akal sehingga akhirnya menyamakan Allah dengan suatu hamba. Mereka tidak ingin tasbih, justru terjumus pada tasbih yang lebih parah. Paham atau tidak? Mereka bilang kalau Allah punya tujuan sama seperti manusia. Kalau tidak punya tujuan sama dengan orang gila, paham? Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan sama seperti orang
gila atau minimal orang bahlul ya. Oleh karenanya ini ya dibantah oleh, kalau nggak salah, oleh Al-Juwaini dalam kitabnya Risalah Nizamiyah ya. Saya agak lupa ya, tapi intinya dia keluar dari Asy'ariyah gara-gara masalah ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, nanti saya cek kembali insyaallah ya. Tapi ini sesuatu yang tidak logis. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu tanpa ada tujuan? Bagaimana kamu mengatakan kalau Tuhan berkehendak mengazab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam neraka jahanam kekal, maka Allah tidak zalim? Enggak bisa demikian ya. Kita bilang Allah Maha bijak. Allah melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Allah tidak bermain-main dalam menciptakan alam semesta ini. Allah tidak menciptakan kalian tanpa tujuan. Semua ada tujuan yang Allah kehendaki. Disitulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allah punya tujuan tidak berarti kemudian Allah tidak sempurna sebelum itu kecuali mencapai. Itu hanya logika Anda. Ya, logika Anda demikian. Saya juga bisa bantah sederhana. Saya bilang, dulu Allah sendiri, Allah sudah sempurna enggak? Waktu sendirian? Sudah. Terus Allah ciptakan makhluk. Apakah Anda mengatakan Allah sudah sempurna tanpa makhluk? Kalau gitu enggak perlu makhluk. Kalau Allah butuh ciptakan makhluk, berarti Allah baru sempurna kalau ada makhluk. Itu kan cuma logika Anda. Ya. Allah sebelum menciptakan makhluk sudah sempurna, Allah ciptakan makhluk juga sempurna, apa masalahnya? Ya. Kenapa harus pakai logika bahwasanya kalau Allah menciptakan suatu dengan tujuan, berarti Allah tidak sempurna? Bilang aja Allah nggak usah ciptakan sekalian. Kenapa Allah ciptakan? Bukankah Allah sudah sempurna tanpa menciptakan? Ya sudah, nggak ada makhluk kalau begitu. Antum paham atau tidak? Ruwet ya sudah. Ahlus sunnah mudah sekali, gampang, sederhana, ya sudah. Bayangkan Allah tidak menciptakan tanpa ada tujuan, aneh. Bagaimana? Padahal dalam ayat banyak sekali untuk ini, untuk ini. Tentu syubhat-syubhat mereka ada, tapi bukan saatnya saya membahas ya. Tidak usah, saya cuma ingin menjelaskan secara global aja bahwasanya itu penyimpangan. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah menciptakan dengan tujuan, ya. Ada hikmah, tapi hikmah adalah makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah, dan hikmah tersebut hanya berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita mengatakan tidak, Allah juga pingin, Allah dengan itu tujuan ada berkaitan dengan Allah. Misalnya Allah menjadi senang dengan sesuatu, ya Allah ada tujuan yang Allah kehendaki untuk dirinya, ya. Misalnya hamba ya diciptakan untuk beribadah kepada Sang Tuhan, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah dihapus. Antum kalau ada duit beli matan akidah wasatiyah ya. Ya, kalau enggak punya duit daftar nama di sini ya. Kalau punya duit cari matan akidah apa? Wasatiyah. Sudah terjemahkan kan? Ya, sudah terjemahkan.
Kalau nggak ada duit, tulis nama di sini. Saya ingin tahu yang tidak punya duit siapa. Biar antum bisa ngikutin ya. Taib, kita lanjutkan. Selanjutnya Allah berbicara tentang sifat al-ilm. Ya. Ibn Taimiyah menyebutkan tentang sifat al-ilm. Wa qawluhu al-alimul khabir. Dialah Allah yang maha berilmu dan maha khabir. Akan kita jelaskan apa bedanya al-alim dengan al-khabir. Wa qawluhu, dan Allah berfirman, ya'lamu, dan Allah ya'lamu itu fi'il mudhari'. Ya, artinya Allah sedang mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi. Setiap saat Allah Maha tahu. Makanya Allah menggunakan fi'il mudhari', ya'lamu. Paham? Ada fi'il kan kata kerja ada 3. Ada namanya fi'il madhi, yaitu yang sudah lalu, past tense. Kemudian fi'il mudhari', apa namanya? Present tense ya, yang sedang terjadi. Fi'il amr yaitu perintah. Dalam ayat ini, ayat berikutnya surat Saba ayat 2, Allah mengatakan ya'lamu dengan fi'il mudhari'. Ya'lamu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Maksudnya bumi banyak, dalam bumi ada tumbuhan, ada cacing, ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam, ada biji-bijian yang masuk dalam bumi, Allah tahu. Setiap saat ada yang masuk dalam bumi, Allah tahu setiap saat. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi juga Allah tahu. Ada hewan yang keluar, ada tumbuhan yang keluar, ada pohon yang keluar. Ya, macam-macam Allah tahu apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama', dan Allah juga sedang mengetahui setiap apa yang turun dari langit. Makanya di situ Allah menggunakan ma al-mausulah, yaitu apa yang turun Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, dan setiap yang naik ke atas juga Allah Maha mengetahui, dan Allah sedang mengetahui. Saya kasih penekanan saja. Allah Subhanahu wa taala sifatnya al-alim, yaitu Maha mengetahui, Maha berilmu. Kemudian Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju. Kata Allah ya'lamu ma yaliju fil ard. Wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama'. Wa ma ya'ruju fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang di sini fi'il mudhari', yang menunjukkan apa? Sedang mengetahui. Paham apa? Sedang mengetahui, Bukan Allah tidak mengatakan Allah telah mengetahui, tapi Allah sedang apa? Mengetahui. Jadi ilmu Allah ada yang ilmu sabik sebelumnya dan sekarang terjadi pun Allah sedang tahu. Paham? Kemudian ma adalah isim mausul. Ismul mausul atau ma al-mausulah yang menunjukkan keumuman. Yaitu apa saja yang masuk ke bumi. Baik biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, kemudian apa saja yang dalam bumi Allah Maha tahu. Kemudian wa ma yakhruju minha, demikian juga apa saja yang keluar dari bumi Allah juga Maha mengetahui, dan Allah sedang mengetahui. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, mau air hujan, mau udara, mau malaikat, apa saja yang mau debu, mau setan, ya semuanya Allah Maha mengetahui. Wa ma ya'ruju fiha, dan semua yang naik ke langit, apakah malaikat, amal soleh, perkataan-perkataan yang soleha, naik semua ke atas, Allah Maha mengetahui. Ya, di sini saya ingin menampilkan bahwasanya di antara ilmu Allah adalah sedang. Paham? Ini untuk menjelaskan perbedaan kita dengan Asy'ariyah nanti. Taib. Allah lanjutkan, atau Ibn Taimiyah melanjutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, sama Allah menggunakan fi'il mudhari', dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Semuanya. Semua di daratan Allah tahu, semua di lautan sampai di dasar laut, semuanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, karang-karang, semuanya Allah tahu karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma tasqutu min waraqatin, sampai Allah jelaskan, bahkan tidak ada satu daun pun di atas muka bumi yang jatuh illa ya'lamuha. Allah tahu tentang daun tersebut. Saya tanya sama antum, jumlah pohon di atas muka bumi ini berapa? Ada yang pernah sensus? Jumlah pohon banyak. Seterusnya jumlah daun di atas muka bumi ini berapa? Setiap daun itu Allah tahu urusannya. Setiap daun Allah tahu urusannya. Tatkala dia jatuh Allah tahu, tatkala dia berkembang Allah tahu, tatkala dia menguning Allah tahu, tatkala dia hijau Allah tahu. Karena semua ciptaan apa? Allah. Ya, yang cipta tahu apa yang dia ciptakan. Paham? Baik. Kemudian wala habbatin fi dhulumatil ardi. Demikian juga biji-bijian yang masuk dalam kegelapan bumi. Ada biji yang dalam, ada akar yang menjulang ke dalam. Allah tahu apa yang terjadi dengan akar tersebut. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada sesuatu yang basah maupun yang kering illa fi kitabim mubin. Itu semua sudah tercatat di kitabim mubin, sudah tercatat di mana? Lauhil mahfuz, ya. Ya, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabim mubin, ya. Illa fi kitabin apa? Mubin. Di Lauhil Mahfuz. Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini maksudnya ilmu Allah as-sabiq. Ini ilmu Allah yang ilmu Allah as-sabiq. Itu ilmu Allah azali. Yaitu Allah sudah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Ya. Illa fi kitabin mubin, ya. Ini jenis ilmu Allah yang kedua, ya. Illa fi kitabin mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, "Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmih." Dan tidaklah yang dikandung oleh seorang wanita dan tidaklah dia melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sudah mengetahui sebelumnya dan itu terjadi sesuai tepat dengan ilmu Allah yang sebelumnya. Di sini ayat yang ketiga Ibnu Taimiyah memilih firman Allah Subhanahu wa taala illa bi ilmih. Ini ayat yang pertama. Ini ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Kata Allah illa bi ilmihi. Bi ilmihi. Yang artinya dengan ilmu Allah, kecuali kejadiannya sesuai dengan ilmunya Allah. Ini untuk membantah Mu'tazilah, ya, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak punya ilmu. Di sini Allah menyandarkan ilmu kepada Allah. Berarti ilmu ini adalah sifatnya siapa? Sifatnya Allah, ilmu Allah. Ilmunya apa? Allah. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat At-Talaq, di akhir surat At-Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma." Ya. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Yang keempat, ya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, ini menguatkan ayat sebelumnya, meliputi segala sesuatu, yaitu secara detail. Ya, semuanya Allah ketahui. Taib, ini diantara
dalil-dalil tentang macam-macam ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin bisa kita simpulkan ilmu Allah meliputi Allah, yaitu yang pertama ilmu Allah, ilmu Allah as-sabiq, yaitu ilmu Allah tentang segala sesuatu sebelum terjadi. Dan ini diingkari oleh Qadariyah gulat. Diingkari oleh Qadariyah ekstrim. Qadariyah ekstrim. Kemudian yang kedua, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu secara detail. Dan ini diingkari oleh falasifah. Oleh falasifah. Ibnu Sina dan CS-nya ya. Kemudian tiga, ilmu Allah meliputi apa yang sedang terjadi. Ya. Jadi Allah bukan hanya mengetahui akan terjadi, sesuatu akan terjadi, bahkan tatkala sedang terjadi atau sudah terjadi, Allah juga tahu. Allah juga sedang tahu, sedang mengilmuinya. Dan ini diingkari oleh Asy'ariyah. Kemudian bahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi kayak apa, seperti apa, Allah juga tahu. Allah juga tahu. Baik. Ini kira-kira tentang ilmu Allah menurut pandangan Ahlus Sunnah, ya. Menurut Ahlus Sunnah. Dari semuanya sudah kita simpulkan kecuali yang keempat. Saya akan tambahkan dalilnya, tidak disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ilmu Allah meliputi ilmu Allah as-sabiq. Sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui, dan ilmu Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Maka semua yang berjalan sesuai dengan takdir, sesuai dengan yang ada di Lauhil Mahfuz. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Makanya Allah mengatakan kepada pena, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan pena, kata Allah, uktub, tulislah. Pena berkata, "Mada aktub?" Apa yang aku tulis?
Uktub ma huwa kainun ila qiyamisa. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis semuanya. Kemudian rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah kering. Semua yang terjadi berjalan sesuai dengan apa? Takdir tersebut. Berarti sebelum terjadi Allah sudah tahu belum? Sudah, ya. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, ya. Ini diingkari oleh Qadariyah. Kata Qadariyah, Allah tidak tahu kecuali sudah terjadi. Al-amru unuf, ini yang disebutkan dalam awal dari Sahih Muslim. Ibnu Umar, sudah saya sampaikan, Ibnu Umar bertemu dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh nama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-amru unuf, yaitu segala perkara Allah tidak tahu sebelumnya. Baru terjadi, baru Allah tahu. Dan ini kafir orang-orang seperti ini. Karena mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman adalah iman bil qadar. Beriman kepada apa? Takdir. Bahwasanya semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, enggak, Allah baru tahu setelah terjadi. Diingkari oleh Qadariyah ekstrim. Kemudian Allah meliputi segala sesuatu, ini diingkari oleh Ibnu Sina yang mengatakan Allah hanya mengetahui secara global, detail Allah tidak tahu. Syubhatnya apa nanti kita jelaskan. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini repot bagi Jahmiyah dan bagi Asy'ariyah. Asy'ariyah, oh, kan kita sudah punya syarat Tuhan. Syarat Tuhan tidak boleh mengalami perubahan, ya tidak? Ilmu Allah kalau berkaitan dengan, misalnya berkaitan dengan Firanda, ya. Nah, saya kan berubah-ubah kan? Allah lihat saya ke kanan, Allah lihat saya apa? Ke kiri, Allah lihat saya kanan kiri. Ini kan perubahan. Berarti ilmu Allah mengalami apa? Perubahan. Nah, enggak boleh. Itu enggak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak boleh sedang mengetahui apa? Perubahan-perubahan tersebut. Sehingga mereka mengingkari ilmu Allah yang sedang terjadi. Paham? Antum enggak paham ya? Biarin aja, enggak paham, enggak apa. Ruwet mereka, paham? Yang keempat, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi seperti apa, Allah juga tahu. Dan ini banyak dalam ayat. Seperti Allah berfirman, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun." Kata Allah, seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan dalam surat Al-Anfal, tentu Allah akan membuat mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Walau asma'ahum, seandainya mereka mendengar ayat Allah, latawallaw, mereka tetap saja berpaling. Intinya mereka sekarang tidak mendengar ayat-ayat Allah, tapi kata Allah, seandainya pun saya buat mereka mendengar, tetap saja mereka berpaling. Faham? Jadi tidak terjadi, tapi kalau terjadi Allah tahu bagaimana. Sama seperti mereka mengatakan ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan, tetap saja mereka akan mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka berdusta atas pernyataan mereka. Mereka sudah mati, tidak bakalan dikembalikan, paham? Tapi kata Allah, seandainya kalau dikembalikan, tetap saja mereka akan mendustakan. Berarti Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi kayak apa, Allah juga tahu. Sama seperti Allah berfirman tentang orang munafik. Orang munafikin mereka tidak mau jihad. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan." Seandainya mereka ingin ikut keluar berjihad, tentu mereka akan persiapkan, tapi mereka tidak persiapkan sehingga mereka tidak ikut jihad. Kata Allah, "Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Seandainya mereka ikut keluar jihad, mereka hanya bikin tambah kekacauan. Mereka tidak ikut berjihad, yang terjadi mereka tidak ikut apa? Berjihad. Tapi seandainya mereka ikut berjihad, hanya bikin kacau. Ini menguatkan dalil bahwasanya Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya terjadi kayak apa, Allah pun tahu. Paham? Azan ya? Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan ya, karena kita lanjutkan pekan depan ya, hari Sabtu insyaallah. Karena kalau saya mau jelaskan nanti kepanjangan ya. Tentang syubhat-syubhat dan bantahannya dan juga sifat al-khabir, kita tunda insyaallah Sabtu depan. Tapi kita masuk tanya jawab. Ini syubhat-syubhat mengenai Allah di atas, nanti akan ada pembahasannya ya. Nanti sifat uluwullah akan datang bahasnya secara akidah wasiyah dengan detail. Tolong nanti pas saatnya kita bahas itu baru sampaikan syubhat-syubhat ini. Nanti saya bantah pada saat tersebut insyaallah taala. Ustaz, apabila kita mendoakan orang tua, kakek, nenek, dan orang terdekat yang sudah tiada, apakah harus disebut namanya, misalnya Fulan bin Fulan?
Kalau bisa disebut lebih baik. Tapi Allah Maha tahu. Kalau kita bilang nenekku, yang kita maksudkan siapa, Allah sudah tahu. Ya. Kita bilang ayahku, ya sudah tahu. Kita bilang ibuku, Allah sudah tahu. Ibu cuma satu kan. Allah sudah tahu siapa yang kita doakan. Ya. Tidak perlu kita sebutkan fulan bin fulan. Tidak harus. Ya. Yang penting kita tujukan siapa doa tersebut, Allah Maha tahu. Ustaz, bibi ana punya anak pertama namanya Esa Damar Panutan. Anak kedua mengalami guguran, anak ketiga meninggal saat melahirkan dan sekarang bibi ana sedang hamil lagi. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah akibat pengaruh anak pertama? Allah alam bisawab, cuma nama Esa itu kurang baik ya. Seakan-akan dia hanya bersendirian ya. Sebaiknya namanya diganti ya. Karena Esa secara bahasa Indonesia artinya apa? Sendirian ya. Sendirian. Beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 akan ada nomor 2. Tapi Esa itu kesannya Allah alam. Setahu saya Esa maksudnya bersendirian. Dan kita tahu nama punya pengaruh ya. Nah, Rasulullah mengganti nama-nama yang tidak baik. Rasulullah SAW menyuruh orang namanya hazan, sedih, Rasulullah suruh ganti. Karena mereka sering mengalami apa? Kesedihan ya. Ada namanya syihab atau syuhub atau apa yang namanya api, Rasulullah SAW suruh ganti. Karena nama hendaknya pilih nama yang baik ya. Dan kita berharap dengan nama tersebut mengaruhi sang anak. Ya sebaiknya diganti. Sebaiknya nama ini diganti ya. Adapun kalau seandainya 1, 2 enggak apa-apa. Ini anak nomor 1. Nomor 1 tidak justru menandakan akan ada nomor apa? 2. Seperti di Afrika, kawan-kawan yang belajar di Madinah banyak namanya anak dari 1 sampai 5 namanya sama semua. Namanya Abu Bakar, tapi Abu Bakar awal, Abu Bakar tsani, Abu Bakar tsalits. Begitu mereka ya. Abu Bakar nomor 1, Abu Bakar nomor 2, Abu Bakar nomor 3, Abu Bakar nomor 4. Mereka tidak bilang Abu Bakar 1 dari istri pertama, Abu Bakar 2 dari istri kedua, enggak. Pokoknya dia bilang Abu Bakar, dia namakan Abu Bakar 5-5-nya Abu Bakar sampai Abu Bakar khamis. Demikian juga Muhammad al-awwal, Muhammad al-tsani, Muhammad al-tsalits, Muhammad al-rabi'. Kita dapat teman Muhammad Salih. Oh, dia kakaknya sebelumnya 2 Muhammad sebelum apa? Dia. Itu tidak mengapa karena al-awwal. Tapi kalau Esa itu kayak ahad, sendirian. Jadi sebaiknya mungkin diganti wallahu alam bisawab. Ustaz, apa benar Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar berakidah Asy'ariyah? Buku karya beliau dipakai oleh ulama-ulama Ahlussunnah. Benar, An-Nawawi dalam buku-bukunya beliau mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir hayatnya beliau menulis sebuah risalah yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dan suara. Dan ini kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buku ini ditahqiq oleh sebagian ulama meskipun orang Asy'ariyah mengingkari buku ini, tapi disebutkan bahwasanya sebagian murid-murid An-Nawawi menyebutkan bahwa ini buku karya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Kalau benar buku ini nisbahnya kepada Imam Nawawi itu benar, berarti Imam sudah rujuk di akhir apa? Hayatnya. Yang kedua Ibnu Hajar rahimahullah taala, kalau kita baca pendapat beliau tentang sifat-sifat beliau muzabzab, tidak konsisten. Contohnya dalam dalil a'rad beliau bantah Asy'ariyah. Padahal itu asal syubhatnya orang-orang apa? Asy'ariyah. Nanti beliau dalam masalah tangan beliau menukil lagi dari pendapat ulama Ahlussunnah tentang adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah suara, Allah berbicara dengan suara, beliau menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi memang apa? Nanti dalam sifat ulu beliau tolak sifat ulu. Jadi tidak konsisten Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Namun mereka adalah para ulama, meskipun mereka terpengaruh oleh Asy'ariyah, mereka bukan seperti Ar-Razi, mereka bukan seperti Al-Juwaini, bukan orang-orang yang mempelopori akidah tersebut. Mereka hanya terpengaruh, apalagi di zaman tersebut, zaman yang dikuasai oleh Asy'ariyah ya. Maka kita, alhamdulillah mereka ulama, mereka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah berusaha, maka kita kalau yang salah kita kritiki, yang benar kita ambil ya. Jangan sampai orang berpikir bahwasanya kalau Ibnu Hajar Asy'ariyah maka kita harus Asy'ariyah semuanya. Kita bilang tidak ada, itu bukan cara berpikir yang benar ya. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah banyak kebaikan, dia punya kesalahan, tidak ada yang maksum. Karena kalau kita misalnya mengikuti pendapat akidah Imam Nawawi, terus buku yang kemarin saya bawa ratusan ulama itu mau kita buang semua. Yang sebelum munculnya Imam Nawawi rahimahullah taala sudah banyak ulama di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Yang sudah saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Oleh karenanya itulah sikap insaf kita bersikap adil. Kalau ada ulama yang punya salah bukan berarti kita kemudian buang dia seluruhnya, tidak, karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Kalau orang tersebut ternyata secara umum adalah baik,
kebaikannya lebih baik daripada kekurangannya, maka tidak mengapa kita ambil ilmunya, tapi ada kesalahannya kita waspada dan kita mendoakan semoga Allah mengampuni beliau karena kesalahan beliau. Beliau sudah berusaha menuju kepada kebenaran namun tergelincir. Ustaz, dalam Al-Quran sering kita temukan Allah berfirman menggunakan domir ana, terkadang nahnu. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kalau ana berarti aku, ya. Tapi kalau nahnu dalam bahasa Arab kami itu bisa berarti pengagungan, ya. Ya. Dan itu dalam bahasa Indonesia juga, yang kami yang telah membangun rumah ini. Kami yang maksudnya saya, tapi menggunakan pengagungan. Sama seperti saya berbicara dengan satu orang, saya bilang antum, padahal cuma satu orang. Paham? Sebagai bentuk penghormatan saya bilang apa? Antum, paham? Padahal dia cuma satu orang. Itu boleh dalam bahasa Arab. Jadi Allah menggunakan nahnu kami bisa berarti karena pengagungan, maka Allah menggunakan uslub metode bahasa Arab mengungkapkan satu dengan kami, ya. Makanya sebagian orang Nasara mengatakan, lihat Tuhan kalian juga berbilang. Ya, kenapa dalam banyak ayat Allah mengatakan kami? Kita bilang ente enggak tahu bahasa Arab, wahai orang Nasrani. Kalau memang Tuhan kita berbilang, Abu Jahal sudah protes dari dulu. Yang mengerti bahasa Arab, ente apa Abu Jahal? Abu Jahal tidak pernah protes. Abu Jahal tahu Allah bilang nahnu maksudnya satu. Paham? Makanya mereka tidak mau terima tauhid. Dan tidak seorang pun Arab yang mengkritik dari sisi ini. Timbul orang sekarang mengkritik Tuhan kalian juga ganda karena dia tidak tahu bahasa Arab. Ini kemungkinan satu. Kemungkinan yang kedua, nahnu maksudnya Allah mentakbir, mengungkapkan dari malaikat yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang turunkan Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an Allah yang turunkan, tapi lewat malaikat apa? Jibril. Seperti Allah mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kalau kami membacakan Al-Qur'an wahai Muhammad ikutilah. Ternyata yang mendiktekan, mengimlakan yang mendiktekan adalah Jibril. Tapi Allah tidak mengatakan jika Jibril membacakan kepadamu wahai Muhammad maka ikutilah, tapi Allah mengatakan jika kami, paham? Jika kami membacakan maka ikutilah. Kenapa? Karena malaikat Jibril membacakan tersebut atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti misalnya saya developer, kemudian saya bilang, "Ini saya yang bangun perumahan ini." Padahal bukan dia, tukang-tukang yang bangun. Cuma dia yang perintahkan. Jadi kalimat nahnu dalam Al-Qur'an dua kemungkinan. Pertama untuk pengagungan, yang satu untuk menunjukkan ada anak buah yang apa? Mengerjakan atas perintah saya. Faham? Ustaz, bagaimana menanggapi anak jika dinasihati seperti tidak senang, agak marah, padahal anak-anak akhwat sudah dewasa. Kadang hati anak menangis kalau anak beri nasihat, tapi seringnya dibantah-bantah. Jawab terus. Apalagi nasihat tentang ilmu agama, kelihatan sekali tidak sukanya, tidak senang, emosian. HP terus Ustaz. Sibuk dengan urusan dunia, baca Quran susah. Itulah anak-anak zaman now. Bukan cuma ibu aja yang mengalami demikian, ya. Itu tantangan bagi kita. Inilah sarana dakwah. Sayang sama anak, nasihati, jangan pernah bosan untuk ngomelin, ya. Sekali ngomelin, sekali kasih hadiah, sekali dipeluk, sekali kita tidur bareng sama dia, sekali kita ngobrol seperti teman. Dan begitulah dalam menghadapi anak-anak zaman sekarang. Dan itu berlaku pada banyak anak, bukan cuma anak yang sekolah umum, bahkan yang sekolah pondok pun terkadang demikian, ya. Maka sebenarnya apa yang dialami ibu bukan cuma ibu sendiri yang mengalami demikian. Terlalu banyak orang mengalami ujian seperti ini. Maka ibu jangan terlalu mutung. Ya, sedih lah, tetapi terus berusaha. Inilah lahan dakwah saya. Saya ceramah di masjid nggak bisa, mending saya ceramain anak saya. Ya udah pelan-pelan nasihati, ya. Kata orang kalau ngurusi anak itu seperti masak makanan tertentu, ya, goreng sesuatu, apinya nggak boleh besar, apinya kecil-kecil, harus kecil tapi harus dilihatin terus, kalau nggak bakalan mati apinya. Ini nyalain pelan, sering ditengok, kalau diperbaiki lagi. Kalau kenceng, hangus. Kalau mati nggak masak-masak, ya. Kira-kira demikian. Anak-anak yang harus ditengok, dilihat lagi, diperhatikan apinya supaya dia bisa matang dengan baik. Demikian wallahu taala bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.